Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini ada Fenty dan Hai Han. Rehan. Kali ini kita mau ngisi KDM nih, biar nggak sunyi-sunyi banget, tentang wabah dalam sejarah Islam. Oke deh. Baru-baru ini kan kita memang dihadapi oleh pandemi COVID-19 yang cukup merepotkan. Tetapi dengan apa yang kita hadapi sekarang, mampukah kita bertahan gitu ya? Nah, kita belajar dari wabah-wabah yang terjadi sebelumnya. Bagaimana pendahulu kita menghadapi wabah-wabah sebelumnya. Dan kita bandingkan dengan wabah COVID-19 ini. Untuk tanggal 17 Juni 2020 diketahui bahwa diperkirakan angka kematian COVID-19 ini mencapai 444,9 ribu jiwa. Kita bandingkan dengan wabah yang lain. Nah, ternyata angka ini setidaknya untuk tanggal tersebut, dan walaupun masih ada kemungkinan untuk bertambah, tapi ini masih jauh lebih kecil dibandingkan wabah yang pernah muncul dalam sejarah. Seperti wabah Justinian Plague ini di abad ke-6, dia kematiannya mencapai 30-50 juta jiwa. Kita bandingkan dengan wabah yang lain, Black Death pada abad ke-14. Berapa kematiannya? Mencapai 200 juta jiwa. Banyak sekali ya. Terus kalau dibandingin dengan wabah-wabah yang lain nih, seperti smallpox abad ke-16, itu kematiannya mencapai 56 juta jiwa. Dan dibandingkan dengan Spanish flu pada abad ke-19, ini kematiannya 40-50 juta jiwa. Jadi COVID-19 masih kecil ya kalau kita lihat di gambar seperti ini ya. Oke. Kalau melihat dari sudut pandang kebudayaan Islam, kita mengenal istilah wabah dalam bahasa Arab. Selain itu, terdapat pula istilah at-ta'un yang sifatnya lebih spesifik. At-ta'un adalah salah satu jenis wabah. Dengan melihat deskripsi gejala dan perjalanan penyakit yang diberikan para dokter dan ulama di masa itu, para ahli di zaman modern menyimpulkan bahwa kemungkinan besar yang dimaksud dengan at-ta'un adalah wabah bubonik atau bubonic plague. Melihat dari sejarah Islam dan dunia, memang kemunculan wabah bubonik ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat karena tingkat penularannya dan kematiannya sangat tinggi sebelum ditemukannya obat-obatan modern seperti antibiotik. Ini sedikit penjelasan tentang wabah bubonik yang tadi disampaikan oleh Rehan. Jadi wabah bubonik ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Nah, bakteri ini dikirimkan melalui kutu. Nah, kutu ini banyak di binatang pengerat seperti tikus, seperti itu. Nah, ketika ini menginfeksi manusia, bubonik ini menimbulkan gejala yang khas, flu-like symptoms plus perbesaran kelenjar getah bening. Nah, yang membuat kematian atau parahnya ialah ketika infeksinya mencapai paru-paru hingga menyebabkan distres nafas. Diketahui pada abad ke-14, wabah bubonik ini disebut Black Death kan, karena kematiannya begitu luar biasa. Waktu itu di Eropa mencapai 50 juta kematian. Nah, di era modern ini sekitar 2010 sampai 2015, kematiannya hanya mencapai 584. Ini sangat-sangat jauh kali berbeda dibanding sebelumnya karena memang pengobatannya sudah ditemukan, yaitu antibiotik. Walaupun vaksinnya tidak ditemukan, tapi obatnya sudah ditemukan. Oke. Ya, ini akan tetapi kita perlu tahu, ahli sejarah terkadang masih memperdebatkan apakah at-ta'un selalu berupa wabah bubonik, karena terkadang deskripsinya juga menyerupai wabah pneumonia non-bubonik atau pneumonia komunitas biasa. Jadi masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Oke, jadi cukup mengerikan ya, Fenty, sepertinya wabah bubonik ini pada masanya. Sangat-sangat mengerikan ya. Iya. Tapi kalau melihat dari sejarah nih, sebenarnya ada 3 kali nih wabah bubonik yang sebenarnya dampaknya sangat besar nih dalam sejarah kita. Yaitu pertama wabah Justinian pada abad ke-6, yang tadi gambar sudah kita lihat di awal.
kemudian wabah Black Death yang tadi disebutkan juga pada abad ke-14, dan sebenarnya ada nih yang baru-baru ini 100 tahun yang lalu sih, cukup lama ya kayaknya, yaitu Bombay Plague atau wabah yang terjadi di India, Bombay pada akhir abad 19. Nah, kalau dalam sejarah Islam, sebenarnya Al-Suyuti atau seorang ulama dan sejarawan Muslim yang hidup pada tahun 849 sampai 911 Hijriah, atau bertepatan dengan 1445 sampai 1505 Masehi, menyebutkan sampai masa hidupnya itu ada sekitar 6 kali wabah besar yang tercatat. Yang pertama adalah wabah Shirawai pada tahun ke-6 Hijriah, lalu kemudian ada wabah Amwas atau Emmaus yang ada pada tahun 18 Hijriah, wabah Al-Jarif pada tahun 69 sampai 70 Hijriah, wabah Al-Fatayat pada tahun 87 Hijriah, wabah Al-Ashraf tahun 97 Hijriah, dan yang terakhir yang tadi sudah disebutkan, yang paling besar maut hitam atau Black Death pada abad ke-8 Hijriah atau bertepatan dengan abad ke-14 Masehi. Nah, untuk dua wabah yang pertama yaitu wabah Al-Shirawai dan wabah Amwas itu sebenarnya berkaitan dengan wabah Justinian. Nah, seperti namanya nih, wabah Justinian adalah wabah yang terjadi pada masa Kaisar Justinian pertama yang bertahta sebagai Kaisar Bizantium atau Kaisar Romawi Timur pada tahun 527 Masehi hingga 565 Masehi. Kaisar Justinian I disebut juga Kaisar Justinian Agung karena pada masa pemerintahannya Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur mencapai kejayaannya. Bahkan sempat merebut kembali sisa-sisa Kekaisaran Romawi Barat dari suku Jermanik. Tetapi ambisi Kekaisaran Bizantium harus terbendung oleh menyebarnya wabah melalui jalur perdagangan dari Afrika Timur ke Alexandria di Mesir. Kemudian menyebar ke daerah Bizantium lain, termasuk ibu kota Kekaisaran, Konstantinopel yang termasyhur. Adapun wabah Shirawai yang muncul pada tahun 627 Masehi hingga 628 Masehi yang juga berkaitan dengan wabah Justinian. Wabah ini dibawa oleh pasukan Persia atau Iran yang pulang dari ekspedisi militer ke wilayah Bizantium. Sesampainya kembali di ibu kota Persia, Ctesifon, para pasukan bukan hanya membawa pulang oleh-oleh harta rampasan perang, tetapi juga wabah bubonik yang mematikan. Nama Shirawai diambil dari nama raja atau syah Persia yang bertahta saat itu, bernama Syah Sira, yang juga meninggal karena wabah ini. Wabah Shirawai merupakan wabah besar yang pertama kali tercatat dalam sejarah Islam. Rasulullah dan para sahabat tidak secara langsung menghadapi wabah ini, karena tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa wabah ini sampai ke kota Mekah ataupun Madinah. Tetapi mereka, para sahabat dan Nabi, hidup pada saat wabah ini muncul dan menyaksikan dampak buruk dari wabah ini. Berikutnya yaitu wabah Amwas atau Emmaus. Berbeda dari wabah Shirawai, wabah ini dialami langsung oleh umat muslim. Wabah ini terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi pada era Kekhalifahan Umar bin Khattab. Wabah Amwas atau Emmaus menimpa pasukan muslim yang sedang berkemah di Emmaus atau dalam bahasa Arab Emmaus, Amwas. Baik. Angka kematian umat muslim cukup tinggi saat itu, sehingga Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan agar pasukan muslim berpindah ke daerah lain yang dianggap lebih sehat. Abu Ubaidah yang saat itu memimpin pasukan keberatan dengan perintah ini karena mengingat larangan Nabi untuk meninggalkan atau memasuki negeri yang terkena wabah. Umar bin Khattab berpendapat bahwa tindakan ini perlu dilakukan untuk mencegah lebih banyak kematian. Dalam jawabannya kepada Abu Ubaidah, Umar bin Khattab mengatakan bahwa ia tidak bermaksud membuat umat muslim lari dari takdir Allah, melainkan berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah lainnya. Akhirnya, Abu Ubaidah pun patuh kepada Amirul Mukminin dan memindahkan kemah pasukan ke dataran tinggi Hauran. Walaupun telah berpindah kemah ke daerah lain, pada akhirnya Abu Ubaidah syahid akibat wabah. Bagaimanapun, baik pemahaman Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab memiliki sisi kebenaran di dalamnya. Dan ini akan kita bahas pada video berikutnya. Dengan syahidnya Abu Ubaidah, kepemimpinan pasukan diberikan kepada Amr ibn al-As, yang akan menggunakan kepiawaiannya dalam berdiplomasi untuk menaklukkan Mesir. Pembebasan berbagai negeri pun terus berlanjut di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Menarik sekali nih penjelasan Rehan, jadi kayak menyimpan banyak pertanyaan sebenarnya. Nah, mungkin
pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan itu bisa terjawab di video episode-episode berikutnya ya, Rea. Insya Allah. Insya Allah ya, jadi insya Allah kita akan lanjutkan tentang wabah-wabah selanjutnya, terus bagaimana pengaruh terhadap agama, dan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan serta Islam di dunia, serta pengaruhnya wabah ini terhadap politik. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Mungkin itu dulu ya, Rea, buat teman-teman ya. Iya. Oke, sampai Oke. jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.